Betul. Gitu. Kalau digeser kan bisa jadi antara karena memang itu ada konflik of interest dengan si atasannya yang lain, atau yang kedua memang karena udah bagus gitu. Ini yang kita tahu ya di lapangan itu. Tapi untuk masuk, istilahnya masuk Jawa saja itu mahal sekali gitu. Itu dia. Katanya gitu kan. Saya dengar untuk seperti masuk Akpol, kan biayanya cukup tinggi. Yang kita udah tahu itu rahasia publik. Udah jadi perwira, mau masuk Jawa itu mahal juga katanya begitu. Nah ini yang akhirnya memicu mereka seringkali menjadi oknum-oknum yang membackingi kegiatan-kegiatan yang nggak benar kan pada akhirnya gitu kan. Iya, dan kalaupun mereka jujur, mereka nggak mau, ya akhirnya udah mereka nggak tahu ada di mana gitu, ada di ujung mana. Padahal kita perlu orang-orang itu gitu. Ya kan kita perlu polisi-polisi yang bersih, yang Polri jadi yang presisi ya. ya, Polri yang presisi. yang presisi itu kan slogan yang sekarang ya. Yang presisi, bersih juga, yang dekat dengan rakyat gitu. Jangan sampai kan kalau kita laporan, saya kehilangan ayam. Pas habis laporan, kehilangan kambing. Iya. Dan itu diakui oleh Mahfud MD kan. Pak Mahfud MD sempat bilang kan bahwa kawan itu ada yang laporan kehilangan apa gitu. Tapi untuk mengurus, memprosesnya harus kehilangan sapi. Nah, itu dia. Artinya kan biaya yang dikeluarkan besar. Besar. Nah, nggak tahu ya kalau di lapangan dulu, rekan-rekan gimana. Kalau saya di lapangan dulu kan zaman-zaman juga di TV sebelumnya lah ya. Istilahnya pas lagi turun lapangan itu juga ada keluhan dari pihak kepolisian, mereka yang bertugas gajinya kecil, jadi ya uangnya nggak ada ya, jadi mau nggak mau harus dari uang orang yang laporin juga atau gimana, mungkin seperti itu maksudnya. Nah tapi apa benar tuh sampai sekarang menurut Anda, maksudnya sekarang ini gajinya polisi memang kecil atau masih kecil atau memang udah cukup menurut Anda tuh? Kalau gaji mungkin harus ditingkatkan lagi ya. Kesejahteraannya ya. Kesejahteraan dari personel biar tidak bekerja sampingan atau mengutip dari pihak korban atau terlapor atau pihak manapun gitu ya. Jadi memang kesejahteraan itu penting gitu, untuk ditingkatkan dari personel. Dengan begitu kan integritasnya juga semakin naik. Iya. Dulu orang pajak juga dinaikin. Tapi itu Pajak ada yang kena juga ya. Iya. Jadi gimana dong kita nih, mentalnya gimana? Coba kita mesti ngomongnya akhirnya ke mental nih, gimana nih? Iya, yang seperti dikatakan Pak Mas Joni ya, integritas itu harus kita tingkatkan gitu loh. Integritas personil Polri mungkin ya dari awal mula perekrutan itu harus benar-benar perekrutan, kalau boleh dibilang perekrutannya harus Free. Nah, free, kemudian juga Bebas, gratis. tidak murni, tidak ada titip-titipan gitu kan. Iya. Kalau dari bawahnya aja udah mulai seperti itu, yang negatif-negatif, ya mungkin ke atasnya ketika dia masuk, diterima, kemudian dia naik pangkat, naik jabatan, ya akan terbawa tuh budaya-budaya yang tidak baik itu. Itu sih. Dan itu jadi seperti kayak karena ya dulu kan saya udah bayar mahal, masa saya nggak dapat di sini gitu. Repot. Waduh ya, panjang urusannya. Kapolri ini sudah menegaskan bahwa rekrutmen anggota polisi itu gratis tanpa biaya atau segala macam, tapi dalam implementasinya itu masalahnya. Nah ini kan kultur-kultur yang kayak gini, ini bisa nggak diubah dengan reformasi, dengan 6 rekomendasi reformasi Polri ini? Apakah ini akan menjadi momentum yang baik untuk merubah? Tapi kalaupun jadi momentum yang baik, mampu nggak ini diubah gitu? Ya penguatan Kompolnas dan Irjen tuh, Inspektur Jenderal Pengawasan itu harus diperkuat itu. Artinya ketika ada penyimpangan, udah nggak ada kompromi. Kalau dua ini diperkuat, kemungkinan para pelaksana mungkin mikir 2 kali untuk melakukan kecurangan gitu. Iya. Diperkuat dengan undang-undang ya? Iya. Kan ada Itwasum, ya kan? Ya, ada Itwasum juga. Gitu. Jadi penguatan lembaga. Baik. Nah, lalu gimana kita melihat indikator bahwa udah ada perbaikannya? Misalnya memang ini dilaksanakan, jadi nggak cuma sekedar etalase gitu. Apa yang harus bagaimana cara kita melihatnya kira-kira? Bahwa ini sudah berhasil. Kalau turun lapangan harusnya
udah nggak ada lagi yang namanya bawah tangan, bawah meja, mestinya gitu ya, harusnya ya. Atau apalagi indikator-indikatornya yang masyarakat bisa lihat. Ya quick response sih kalau saya lihat. Quick respon. Sekarang ini kan kepolisian juga sudah mulai bagus ya kinerjanya. Bahkan seringkali ketika udah di medsos sudah naik, tanpa ada laporan, tanpa ada pengaduan, aparat kepolisian udah bergerak langsung menangkap pelaku gitu. Artinya sudah mulai ada perubahan sikap kepolisian dalam melihat permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi udah quick respon kalau saya lihat sekarang ini. Gitu. Tinggal terus ditingkatkan aja. Ditingkatkan ya. Berarti ini benar-benar bekerja sama dengan para netizen ya. Iya. Jadi masyarakat yang melihat sesuatu pun juga gak usah takut, upload aja, ya kan? Naikin aja, Betul. tag pihak kepolisian. Betul. Kita lihat kayak apa mereka responnya dan bagaimana menolong gitu ya. Iya, contohnya kayak yang pembegalan di mana? Jakarta Pusat, Cempaka Putih tuh langsung dalam waktu kurang dari 2 hari udah ditangkap. Kemudian yang pembacokan kemarin di Cengkareng juga langsung segera ditangani gitu. Artinya sudah ada perbaikan lah kinerja gitu. Oke. Ini pun berarti mereka dengan terbuka untuk ya udah memang lihat netizen nih. Ada laporannya, laporan langsung di tag gitu supaya langsung bisa direspon ya. Tapi ya itu tadi, kalau ternyata ada yang takut, masyarakat takut untuk mengupload karena takut ini wilayah rumahnya, orangnya ada di sini juga, kenal dia, kalau dia di apa-apain bagaimana, nyawa melayang. Nah itu bagaimana caranya tuh supaya membantu polisi mendapatkan informasi-informasi tersebut kan? Saya pikir di era keterbukaan sekarang ini masyarakat, netizen atau warganya bebas menyampaikan laporan atau perkembangan di lapangan gitu Bang. Jadi kalau ketika misalnya laporan tidak direspon, bisa lapor ke lembaga lain seperti ke Ombudsman atau langsung aja ke Kompolnas itu laporan itu untuk ditindaklanjuti oleh Polri. Dan juga institusi Polri ini bisa menjadi KPI. Jadi mereka sudah menjalankan atau tidak rekomendasi dari Komite Reformasi Percepatan Polri ini. Sehingga masyarakat bisa menilai, oh ini reformasi ini memberikan rekomendasi 3.000 halaman, ini loh hasilnya gitu. Jadi tidak hanya tumpukan kertas saja. Jadi implementasi pelaksanaan di lapangan terbukti gitu. Iya. Nah itu yang kita juga pengen jangan sampai hanya berhenti di meja saja. Nah ini kan ada peran presiden tentunya yang memastikan bahwa ini rekomendasi ini ataupun ya rekomendasi untuk perubahan dan reformasi Polri ini bisa tereksekusi dengan baik. Nah, apa mekanisme lain ya? Apakah memang si tim percepatan reformasi Polri ini kemudian dibuat seperti kayak Irwasum tadi untuk supaya bahwa ini tuh jalan gitu? Perlu nggak itu kira-kira? Atau malah jadi ribet malahan? Baiknya bagaimana supaya jalan aja reformasinya? Kalau saya lihat komite ini yang diketuai oleh Prof. Jim ini hanya rekomendasi. Mungkin setelah ini komite bubar kali Bang. Jadi itu hanya sebagai rekomendasi. Dan rekomendasinya sampai 2029 katanya. Iya, rekomendasi itu harus dijalankan dalam periode tersebut berarti. Jadi komite ini mungkin hanya rekomendasi dan tidak bisa intervensi kok tidak dijalankan. Jadi itu sudah diserahkan ke Kompolnas, presiden atau institusi lain ke DPR misalnya ya. Jadi hanya sebatas itu kalau dari komite ya, yang sepengetahuan saya. Berarti ya harus presiden ini nanti yang akhirnya kita mintai pertanggungjawabannya ya. Maksudnya itu rekomendasi di gimana ini? Iya, gitu. tindak lanjutnya bagaimana gitu ya. Berarti kembali lagi kepada presiden. Ya kalau kepada presiden ya harusnya sih, kalau memang karena ini dari presiden juga, mestinya jalan ya, mestinya. Tapi 4 tahun ini apakah akan 4 tahun sampai 2029 ini akan 3 tahun. ya tinggal 3 tahun akan berhasil gitu. Ya kita tunggu aja. Kita tunggu. Dan publik sangat berharap tentunya ya. Artinya kerja dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden, mereka sudah bekerja sejak November gitu kan. Sejak November baru bertemu menyerahkan rekomendasi setelah Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Artinya 6 bulan setelah bekerja mereka baru bisa menyerahkan hasil rekomendasi kerjanya itu. Ya tentu publik berharap 3.000 halaman ya, 3.000 halaman rekomendasi yang diberikan oleh komisi itu
bisa dijalankan oleh presiden, walaupun ya itu presiden sendiri sudah mengatakan, pemerintah sudah mengatakan bahwa memang itu tidak bisa langsung tidak bisa langsung dieksekusi sekarang nih sampai 2029. Nah, kita publik tentu menunggu akankah sampai 2029 itu benar-benar berjalan apa yang direkomendasikan oleh Prof. Jimli dan kawan-kawan itu. Nah, jika gagal, Mas Cipto, jika gagal reformasi Polri-nya sampai 2029 nih, ini bagaimana dengan kepercayaan publik nih? Akan seperti apa ini? Ini pertaruhannya berarti sangat besar ya. Karena kan ini sudah serius banget ini tim percepatan reformasi Polri ini. Tapi kalau melihat pernyataan dari Ketua Komisi 3 ya, itu dibilang bahwa kan di situ ada 6 rekomendasi ya. Itu katanya sudah dijalankan dari DPR sendiri. Seperti kayak restoratif justice. Itu kan artinya setiap ada permasalahan sudah harus diselesaikan dengan musyawarah. Itu kan sudah mulai dijalankan tuh di KUHP yang baru, di KUHP yang baru. Terus penguatan advokat, terus ada pendampingan advokat dari buat orang yang bermasalah gitu. Artinya ketika melapor terus diperiksa itu ada pendampingan dari advokat. Artinya sebenarnya itu rekomendasi itu sudah berjalan gitu. Sudah mulai dijalankan gitu. Tapi kalau misalkan gagal, nah ini pertaruhannya buat Pak Prabowo nanti di tahun 2029 nih gitu. Ya memang kalau kita lihat di DPR kayak Komisi 3 ya, kadang suka manggil Pak Habibur Rahman kan, manggil dimintain. Ini ada apa nih gitu. Itu juga bagus juga. Tetapi kan itu di DPR-nya. Ini kalau di Polri-nya, nah ini kan yang kita perlu supaya yang kayak gitu-gitu nggak terlalu banyak lagi udah yang aduan-aduan ke DPR RI gitu. Walaupun sekarang ada DPR RI, ada Komisi 3 yang sering dengerin aduan masyarakat, itu kan bagus ya. Nah, cuma Polri-nya kan yang kita harapkan karena di desa-desa nih, di daerah-daerah gitu ya. Dan sampai gagal, wah kalau gagal nih kepercayaan publik habis nih. Mungkin nggak tahu ada pengaruhnya nggak kepada stabilitas nasional, coba Mas Joni. Iya, kalau di bawahnya terutama di akar rumput bergejolak itu ya akan mempengaruhi sih kalau saya pikir terhadap misalnya setingkat di bawah polsek itu ya tidak bisa mengurus atau menertibkan atau membuat masyarakat damai gitu, pasti itu akan bergejolak sampai ke atas. Jadi gimana untuk tingkat wilayah sekelas polsek itu bisa menampung aspirasi masyarakat, terus mengimplementasikan apa yang dimauin masyarakat itu dulu dari bawah. Jadi sehingga sampai jenjang ke Polres, ke Polda, ke Mabes itu tetap kondusif gitu. Jadi memang harus di bawahnya harus dibenahi dulu di tingkat polsek yang di akar rumput gitu. Ya, pokoknya semua lini lah semua ya lini, harusnya betul. diperbaiki. Oke. Ya kita berharap ini jadi barang ini istilahnya. Dan di 2029 kita melihat Polri yang baru, dan tentunya dengan nanti pemerintahan selanjutnya kita akan lihat Indonesia yang kita harap-harapan ya, kita damba-dambakan juga gitu. Indonesia Emas ya. Indonesia emas. Ya gitu seperti itu. Ya udah. Oke, Mas Cipto, Mas Joni, Mas Jikri, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindoskop, dan kita akan ketemu lagi Sobat Sindo di topik-topik berikutnya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.